Ya, tentang Great Reset ya 2030 terjadi. Jadi ya riset ekonomi, tatanan ekonomi itu di riset ulang. Kenapa terjadi demikian? Ya karena saking begitu kacaunya. Tentu ini akan menjadi pemicu perang dunia juga. Di awal-awal tahun lalu itu emas menyentuh di angka 1,5, 1,6, 1,7. Anda cuma menunggu dalam waktu 1 tahun, harganya 2 kali lipat loh. Investasi yang BEP dalam waktu 1 tahun. Ya, seperti biasa, saya tidak sendiri. Karena kalau saya sendiri namanya monolog ya. Jadi saya ditemani 2 orang anak muda yang eee, salah satunya sudah sering ini podcast kita dan satu bintang tamu kita ya. Jadi saya perkenalkan, di sebelah kiri saya ada Kak Imam dan di sebelah kanan saya ada Kak Ari. Dan di tema kita pada episode kali ini ya agak sedikit berat ya. Saya juga agak bingung mau bawanya kemana ya. Meskipun ya tetap harus kita bahas karena akan menyangkut atau berkaitan dengan kehidupan kita sekarang dan masa depan. Nah, tema apa itu? Yakni tentang perang dunia, ya. Jadi saat video ini di-tag ya, bahwa masyarakat atau dunia sedang mendiskusikan tentang perang dunia ini, di media sosial tentunya. Iya. Ya sangat sangat intens perbincang tentang, apakah akan benar-benar terjadi perang dunia, ya dan melihat kondisi sekarang yang, ya memang khususnya di Timur Tengah ya, di Timur Tengah dan di negara-negara Eropa, sangat intens, ada intensitas, peperangan yang atau eskalasi yang meningkat ya secara militer. Salah satunya mungkin karena dipicu oleh agresivitas Amerika. Ya, dan baru-baru ini kan terjadi penculikan ya, penculikan, eee, oleh Amerika terhadap pemimpin atau presiden dari Venezuela. Nah, ini memicu ketegangan, memicu, apalagi namanya perdebatan-perdebatan di media sosial bahwa, wah kok bisa ya pemimpin satu negara menculik pemimpin negara lain dan terus apa batasannya atau apa titik amannya bahwa pemimpin kita atau presiden dari negara-negara lain itu tidak akan diculik. Nah, itu kan memicu perdebatan-perdebatan ataupun diskusi di media sosial. Nah, kepada 2 narasumber kita pada hari ini ya, mungkin kita akan meminta tanggapan atau pandangan mereka, mungkin tidak sebagai ahli militer ya, tidak juga sebagai ahli pengamat politik atau geopolitik dunia, mungkin bisa dimulai dari satu kacamata, anak muda yang melihat media sosial. Dan kita sebagai saya juga masih muda ya, tidak merasakan bagaimana, kondisi perang dunia di masa lalu, ya karena kita hidup di zaman sekarang dan tentu masa perang itu akan, sangat berbeda dengan kondisi yang, kita rasakan sekarang. Nah kalau dari Kak Ari, ataupun dari siapa pertama ya? Kak Ari dulu ya, eee, potensi terjadinya perang dunia ketiga itu kira-kira dari perspektif atau kacamata Kak Ari ini, apakah benar-benar akan terjadi? Iya seperti apa? Kalau berbicara tentang potensi perang, tentu sangat besar kemungkinan perang itu bisa akan terjadi. Jadi perang dunia ketiga secara potensial, sangat-sangat akan terjadi karena memang dunia saat ini, dikuasai oleh, 2 blok ya, blok barat dan blok timur. Blok barat Amerika dan sekutunya, blok timur, Cina, Rusia, dan sekutunya juga. Dan mereka saat ini, sangat gencar melakukan, perang dingin gitu, termasuk juga, perang dagang ya, secara ekonomi, perang tarif antara Cina dan Amerika, gitu. Karena juga dalam sejarah telah terjadi perang dunia pertama, telah terjadi perang dunia kedua, maka sangat potensial terjadi juga perang dunia yang ketiga, seperti itu. Karena secara historikal sudah pernah ada terjadi kan sebelumnya, maka, berlanjutnya ke tahap berikutnya, eee, sangat besar kemungkinan terjadi, seperti itu. Tapi kalau saya bawa ke perspektif ya, yang, saya punya yakni, kita harus memahami dulu sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, Islam itu sangat, tidak memandang perang sebagai sesuatu yang, eee, dia berada pada posisi utama di depan, dikedepankan, tidak. Malah Islam itu adalah ajaran agama yang sangat mencintai perdamaian gitu, perdamaian dan
sangat tidak mengharapkan perang itu terjadi. Nah, kalau kita mempelajari Islam secara mendalam, perang itu baru kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian orang-orang kafir itu menghalangi dakwahnya kita dengan menggunakan kekerasan. Jadi ketika dakwah dihalangi dengan fisik, maka kita tidak bisa lagi kemudian menyampaikannya dengan lisan, ya. Maka disitulah kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kemudian mengangkat senjata agar menghilangkan hambatan fisik tersebut. Nah, dari situlah kemudian kita bisa belajar ya, bagaimana Rasul dan para sahabat menghadapi peperangan, bagaimana adab-adab dan etika-etika kemudian ketika mereka menghadapi peperangan. Terkhusus ya, karena ini podcast survive ya Ramadan, maka kita bisa belajar dari bagaimana Rasul dan para sahabat menjalani peperangan di bulan Ramadan dengan segala macam apa istilahnya etikanya, dengan taktik dan taktisnya ya. Misalkan dalam perang Badar misalnya, itu kan Rasul berperang dalam jumlah pasukan 313 orang menghadapi 1000-an lebih orang-orang kafir. Nah, beliau kemudian apalagi menghilangkan gangguan-gangguan dari musuh yang sebesar itu dengan berbagai macam taktik taktis misalnya. Boleh kemudian menutup sumur sehingga kemudian pasukan musuh bisa kehausan dan menggunakan pasukan yang menyerang dengan berbagai macam strategi sehingga bisa mengalahkan musuh pada saat itu. Itu mungkin dari saya. Ya, jadi dari Karim mungkin langsung melihat dari perspektif Islam ya. Jadi dan memang di masa Rasul perang justru terjadi di bulan Ramadan ya. Kebanyakan. Jadi berbeda kalau di masa kita sekarang, di masa kalau lagi Ramadan itu justru kita maunya yang santai-santai ya, ringan-ringan, enteng-enteng. Ya. Kerjanya atau ibadahnya bukan ibadahnya, pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya tidak menguras energi ya, untuk menghemat. Nah, kalau dari Kak Imam misalnya melihat kondisi dan juga mungkin dari perspektif bisnis mungkin bisa dilihat ya untuk survive. Kalau tadi ada kata survive dari Kak Ari, bertahan di masa-masa tanda kutip masa-masa sulit sekarang dan penuh ketidakpastian, bagaimana sikap atau pandangannya dulu ya sebelum sikapnya, pandangan tentang perang dunia ini bagaimana? Ya, baik. Perang terjadi itu tentu karena ada sebab ya, jadi ada pemicunya, dan kalau berkaca pada ini ya, fase-fase kehidupan atau fase-fase peradaban itu biasanya yang memicu itu yang menjadi polisi pada saat itu. Nah, sekarang yang jadi polisi dunia kan adalah Amerika ya, negara dominasi. Jadi seperti itu. Kalau dibilang akan terjadi perang dunia ketiga, ya aku yakin pasti akan terjadi. Karena berkaca juga pada dalil-dalil akhir zaman yang menggambarkan itu ya. Kemudian juga ada kalau ditarik kemudian dalam bahasa Inggris ada namanya perang Armageddon. Itu akhir zaman lagi itu. Gitu. Sekarang kita pikir Ya, Armageddon ya. Jelas sekali perang akhir zaman. Jadi itu tadi berangkat dari pemicu. Kemudian tanda-tanda menuju perang itu memang kelihatan. Kalau ditanyakan soal apa yang terjadi belakangan ini, ya tentu terasa itu resesi-resesi itu gitu. Krisis-krisis itu mulai terasa. Kalau berkaca pada Indonesia saja itu sudah terasa jomplangnya itu harga rupiah sama harga emas. kalau melupaknya Belum perang, iya gitu. Nah, kemudian dalam banyak ekonom ya itu menyatakan ada istilah Great Reset, the Great Reset. Great Reset terjadi 2030. Itu ada tim pernah bahas materinya tuh tentang ya tentang Great Reset ya 2030 terjadi. Jadi ya riset ekonomi, tatanan ekonomi itu di reset ulang. Kenapa terjadi demikian ya karena saking begitu kacaunya. Tentu ini akan menjadi pemicu perang dunia juga. Nah, di awal-awal tahun lalu itu emas menyentuh di angka 1,5, 1,6, 1,7. Anda cuma menunggu dalam waktu 1 tahun, harganya 2 kali lipat loh. Investasi yang BEP dalam waktu 1 tahun 100% terjadi. Bisnis mana yang bisa BEP dalam waktu 1 tahun? Itu sangat unik ya, sangat unik. Tapi ternyata di masa sekarang sudah susah mengkonversi rupiah menjadi emas. Ternyata persoalan ini ya kalau ditelisik lagi,
bukan yang terjadi emasnya tambah mahal, tapi rupiahnya yang malah lebih melemah, ya inflasi atau devaluasi mata uang kita gitu nilainya. Ini diperparah karena memang stok emas itu lagi kosong gitu. Yang biasa main emas ya, Anda pergi ke Antam, itu tidak bisa langsung ke Antam, tidak bisa belanja emas di Antam, harus lewat Di order dulu. iya istilahnya booking nomor antrian, dan itu harus lewat HP. Itu pun war ya. Jadi di aplikasi saja Anda war itu, war nomor antrian untuk dapat emas, bukan war untuk dapat emas ya, baru nomor antrian dapat emas. Jadi memang war tiket, dan seringkali orang tidak dapat nomor antrian saking krisisnya emas itu gitu. Jadi sudah kelihatan hal-hal yang seperti ini yang memicu perang. Itulah krisis, resesi, krisis gitu. Di Cina pun sama terjadi krisis emas itu, di Amerika juga sama terjadi itu. Jadi dunia memang mengalami krisis emas ini gitu. Apalagi yang barusan viral, ada ini ya, bisnis emas berbasis digital. Ya, Mas. Emas digital. Jadi kalau di BSI itu ada yang emas fisik, bisa beli emas fisik, bisa beli emas digital. Iya. Nah kalau di Cina ada yang bisnis emas digital. Jadi orang gitu beli emas tapi tidak ada fisiknya. Kalau di Islam kan haram, harus ada fisik ya, karena barang ribawi sesuai dengan perkataan Rasulullah. Ternyata orang mau minta kembali uang atau kasih apa? Beda ya, withdraw, kembali uang tidak bisa karena fisik emasnya tidak ada. Gitu. Akhirnya yang terjadi ya kacau lagi itu di Cina itu. Bahkan hanya bisa didapatkan 10% dari total asetnya ya. Jadi terjadi krisis emas di situ, terjadi krisis emas di Amerika, juga di dunia. Jadi ini tentu implikasi pada rupiah, pada yuan, pada Cina, semua mata uang, dan nanti akan berimplikasi pada ya bahan-bahan pokok. Ujung-ujungnya akan ke situ. Jadi krisis akan memicu perang. Dan pemicu lainnya adalah yang berkuasa di negeri ini. Ya. Jadi peluang peluang perang itu akan selalu ada ya, karena memang satu hal yang tidak pernah lepas dari sejarah atau ya sejarah peradaban manusia itu perang suatu pasti akan. Nah, adat yang menarik adalah ketika usai perang itu, ya setelah perang itu tidak tidak biasanya di apa namanya, setelah pasca perang akan memunculkan sebuah peradaban baru atau perubahan geopolitik secara global. Nah, kalau tadi disebut Great Reset ya, Great Reset tadi itu di 2030, ada tidak kalau tadi dari perspektif Islam, ada tidak peluang bahwa dunia itu akan terreset dan berubah dari yang masa sekarang kapitalis menjadi Islam? Apakah ada peluang ke situ? Ya, kalau secara peluang tentu pasti ada ya. Karena kemudian saat ini global trust itu terhadap peradaban barat itu sudah sangat mulai dan semakin menurun gitu. Jadi kepercayaan publik terhadap sistem yang diterapkan secara global saat ini, misalnya Amerika tadi sebagai polisi dunia yang disampaikan Kak Imam, dan juga kalau kita mengatakan apa sih sistem yang digunakan oleh Amerika dan dunia pada umumnya hari ini kan sistem kapitalisme dari terkhusus dari sisi ekonominya, pemerintahannya, semua berdasar kepada nilai materi. Maka ternyata dari nilai-nilai yang dibawakan oleh Barat dan mereka paksakan untuk seluruh dunia dipropagandakan, ternyata pada ujungnya sampai pun hari ini kita melihat dampaknya, yakni kerusakan. Misalnya di Palestina itu kan sampai sekarang tidak selesai, dan tentu orang atau behind man di balik itu adalah selain Israel tentu Amerika. Tapi sekarang ada Board of Peace-nya, Dewan Perdamaian. Ya, Dewan Perdamaian. Board of Peace. Bagaimana caranya kemudian ada sebuah perdamaian, tapi orang yang kemudian tempatnya diambil tidak dilewatkan dalam perdamaian tersebut. Kan jadi kita punya tanah, sertifikat turun-temurun asli milik kita gitu kan. Tiba-tiba ada orang asing masuk nyerobot dan solusinya adalah dua negara gitu kan. Harusnya kan ya yang ini Dan atur damai. tidak bisa ada atur damai gitu kan. Dia bukan siapa-siapa ini. Harusnya kan dia didepak, tapi kenyataannya pada hari itu dipaksakan diduduki wilayahnya, dicaplok, diambil gitu kan, dan yang pemilik aslinya kemudian di genocide.
bahkan dibunuh ya. bahkan dibunuh. Tapi ada proyeksi bahwa nanti akan dibangun jadi New Gaza yang lebih lebih dalam tanda kutip lebih beradab dengan peradaban yang maju. Iya, jadi omon-omon. Jadi apalagi kita sebagai seorang yang insya Allah ya sudah melek ya akan informasi teknologi dan juga historical gitu kan. Kita insya Allah tidak akan tertipu lagi pada opini karena kita melihat Barat itu dari sisi yang paling jujur dari Barat itu adalah perilaku mereka. Lupa ya selama sejarah ini. Iya, bukan ucapan mereka atau opini mereka. Jadi perang yang selama ini mereka lakukan di wilayah terkhusus umat Islam atau wilayah-wilayah yang kemudian lemah gitu kan, itu adalah hal yang jujur dari mereka. Jadi kalau ada perjanjian, ada apa istilahnya tadi board of peace dan seterusnya, itu kemungkinan besar kalau saya pribadi skeptis terhadap langkah-langkah atau apa yang Barat lakukan. Termasuk juga tadi Kak Imam membahas tentang emas. Amerika karena mereka tidak mau berhenti untuk perang ya, maka mereka menggelontorkan dana yang besar untuk itu, dan akhirnya salah satunya adalah ekonomi Amerika itu goyah, terkhusus negara yang juga memiliki utang yang paling besar di dunia saat ini. Nah, krisis yang terjadi di dunia hari ini misalnya itu salah satunya adalah strategi, ada yang mengatakan seperti itu ya, strategi Amerika untuk kemudian meningkatkan nilai devisa negara mereka. Sehingga Kemarin kan lagi shutdown ya. ya, sehingga ketika harga emas ya, saya beli emas tahun 2021 masih 1 juta per gram. Kemudian 2025 kemarin saya jual di bulan 7 ya. Itu sudah hampir 3 kali lipat, 2 kali lipat, dan bisa dipakai untuk membeli sebuah rumah ternyata. Luar biasa. Gitu. Artinya ini angka yang dimiliki oleh seorang individu. Tapi level tertinggi kan kita individu, masyarakat, organisasi, individu, keluarga, masyarakat, jamaah, masyarakat, dan organisasi negara gitu kan yang lebih besar. Negara pasti memiliki cadangan emas yang tentu besar sekali. Terkhusus Freeport di Papua yang mengelola saat ini adalah Amerika. Ketika harganya naik sampai misalnya kalau kita standar rupiah ya 3 kali lipat, maka itu sudah memberikan nafas yang besar bagi keuangan Amerika ya untuk kemudian bisa melunasi utang-utangnya. Padahal itu milik Indonesia Ada sebenarnya. itu milik negara-negara yang Ya harusnya kalau orang Amerika mau emas itu harusnya dia tinggal di Indonesia. ya. Jadi warga Indonesia. Kembali ke ini tadi, apakah potensial untuk muncul peradaban yang alternatif ya, baru yang lebih baik? Jelas, ketika orang-orang telah kehilangan kepercayaan, ya, kepercayaan publik itu hilang kepada status quo yang sedang saat ini menjadi pemimpin di sebuah negara ataupun secara global gitu kan, maka orang pasti akan mencari alternatif sistem yang kalau ibarat kata kalau energi, alternatif energi gitu kan, sumber energi yang kemudian lebih ramah lingkungan. Nah, berarti kita akan mencari nih sistem kehidupan yang lebih manusiawi gitu kan, lebih kemudian memandang sakral nilai-nilai moral, etika gitu kan, kemanusiaan, di samping memang nilai materi. Kalau saat ini sistem dunia memandang nilai materi di atas segala-galanya, sebagaimana kapitalisme itu, sehingga mereka menjeliminir nilai moral, nilai etika, terkhusus juga nilai spiritual. Yang keempat-empatnya ini dipandang dalam Islam, empat-empatnya penting, bukan salah satunya saja. Misalnya baru-baru ini viral tentang dibukanya file Epstein di sebuah pulau di Amerika, Shutter Island. ya, itu kan, jadi sebuah pulau di sana ternyata terjadi kegiatan perdagangan manusia, bahkan sampai isunya adalah pedofilia, mohon maaf ya, sampai pedofilinya ke anak bayi, gitu kan, parah gitu kan, perdagangan manusia, bahkan ada isu makan daging manusia. Nah, kalaupun apakah ini benar bisa terjadi? Benar bisa terjadi. Karena sistem kehidupan yang berasaskan kepada materi dan mengabaikan nilai kemanusiaan, nilai moral, nilai spiritual itu sangat
mungkin mencetak orang-orang yang sebejat itu. Al-Quran mengatakan mereka lebih buruk daripada hewan. Bahkan bahkan mereka seperti hewan, bahkan lebih buruk lagi gitu kata Al-Quran. Ya, karena hidup dengan prinsip kebebasan kan, Prinsip tidak ada batasan. prinsip nilai materi. Ya. Nilai materi saja yang mereka agungkan. Maka materi adalah segala-galanya, manfaat adalah segala-galanya yang bisa memuaskan keinginan hawa nafsu mereka. Gitu. Maka masyarakat dunia ketika ini terbongkar, kita makin sadar bahwa kita butuh nih alternatif peradaban yang lebih baik gitu. Tidak lain ya tentu Islam. Kalau Kak Imam tadi melihat bahwa akan terjadi menurut analisa ya 2030 Great Reset, apakah itu setelah pasca dari perang? Kalau kita mengatakan pasca berarti perang ini antara 2006 sampai 2030. Apakah analisa sampai seperti itu? Dan tadi apakah ini akan memunculkan peradaban Islam? Jadi tawaran Sebenarnya dari saya kuliah juga sudah muncul analisis dari CIA itu ya. sejak tahun berapa itu? 2000 berapa ya? Kuliah. Iya, 2000 berapa itu? 12. Iya, 12 sampai 13 ya. Jadi akan ada 4 peradaban yang kemungkinan besar memimpin ya di 5 tahun ke depan. Nah, di 5 tahun ke depan pada saat tahun itu ya, peradaban tetap peradabannya Amerika ya, which is kapitalisme. Kemudian peradabannya Cina, kemudian peradabannya Rusia, jadi apa namanya, agamanya Kristen Ortodoks, kemudian peradaban Islam. Tapi ternyata selang 5 tahun setelah 2012-2013 itu tidak terjadi ya 3 peradaban yang dimaksud. Yang terjadi ya tetap peradaban Amerika memimpin. Gitu. Jadi analisis tetaplah analisis. Jujur saya belum tahu ya apakah akan terjadi sampai menuju 2030. Rasanya kalau sampai pada semua negara terlibat itu Mas, khususan saya mudah-mudahan sih masih belum. Tapi kan masih belum sih, belum. Paling yang terlibat ya memang dimusuhi secara nyata ya. Kalau Palestina sudah lama, Iran itu paling mendekat. Iran paling. Sekarang kan lagi ke situ semua ya. Oh, jadi sampai dimusuhi ya Amerika masuk, Yahudi Israel masuk, sampai dibombardir sedemikian rupa, kemudian dimaksudkan presidennya, kemudian sampai nol mata uangnya. Itu sangat mungkin mereka yang memulai itu ya, yang mulai itu kemudian walau alam Rusia Amerika apakah langsung start atau tidak. Tapi ya itu analisis tetap analisis. Khususan saya seluruh dunia terlibat masih belum ya, mudah-mudahan masih belum. Ya, kalau kita belajar sejarah perang dunia kan sebenarnya tidak apa perang dunia yang kita sebut dengan perang dunia 1 dan 2 itu sebenarnya tidak melibatkan keseluruhan negara sebenarnya. Kalau kita belajar sejarah itu ternyata yang terlibat adalah negara-negara besar saja, dan itu di Eropa. Yang dibawa menjadi masalah atau negara-negara bawahan itu karena mereka apa namanya dijadikan sapi perahnya, menjadi sumber daya atau sumber daya manusianya. Tapi untuk wilayah perangnya sebenarnya kan di situ-situ di Eropa, di Timur Tengah, ya. Kalau di Amerika kan perang di Amerika paling yang ini perang saudara kan waktu Amerika masih muda waktu itu. Nah, Indonesia sendiri kalau di Perang Dunia Kedua kan dijadikan ini koloni kan, koloni untuk mendukung atau mensupport negara-negara kayak Belanda, Jepang untuk mensupport mereka. Ya tidak terlibat langsung ya, tapi Langsung. memang yang terlibat negara besar, makanya ada blok barat, blok timur itu. Nah, cuma tadi kalau saya pribadi melihat apakah bisa dicocok logi ya, kalau mau dibilang cocok logi atau analisa yang dangkal, benarkah 2030 akan ini sebenarnya bahkan bisa saja lebih cepat. Ya, bisa saja lebih cepat. Dan apa kita mengharapkan itu sebenarnya kalau saya pribadi yang kita harapkan adalah memastikan sebuah peradaban yang bagus itu muncul tanpa harus melalui trigger perang. Ya. Dan itu kan yang kita inginkan sebenarnya. Kita ingin perubahan besar dunia meskipun ya tanpa melewati fase perang itu. Karena kita sebagai manusia yang punya sisi manusiawi itu tentunya. Dan di dalam Al-Quran dikatakan kalian itu membenci perang meskipun perang itu diwajibkan meskipun sebenarnya kalian itu membenci perang. Jadi perang itu memang sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Dan itu kita memang tidak inginkan. Maka harapan kita sebenarnya memasuki Great Reset to Islam ya. Kayak kita sebut Great Reset itu ke Islam
tanpa harus melewati fase perang. gitu kan. Ternyata bisa negara itu dikelola dengan seprofesional ini. Apakah Singapura itu menerapkan Islam ataupun mayoritas penduduknya Islam? Tidak.